Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang mengaitkan riset gap, kemudian sekaligus untuk penulisan di bab 1 ya, di pendahuluan. Kali ini kita akan menggunakan tool AI ChatGPT. Ya, dari riset gap hingga menulis latar belakang kita gunakan ChatGPT yang versi gratisan lagi ya. Nah, kita mulai ini sudah saya siapkan untuk topik penelitian ya. Jadi kita berikan dulu prompt-nya ke ChatGPT. Kita bisa memberikan peran si GPT itu misalkan sebagai peneliti atau dosen profesional atau apapun, atau profesor atau apa yang terkait dengan penulisan ilmiah ya. Nah, ini saya contohkan sebagai peneliti dan dosen profesional yang sedang membimbing mahasiswa menyelesaikan laporan penelitian dengan topik penelitian. Kita coba contohkan di inovasi permen jelly berbasis susu skim dengan ekstrak nanas. Nah, ini kita minta tolong si GPT itu untuk membuatkan outline bab 1 dulu ya, yang meliputi latar belakang, tujuan, dan manfaat. Kita minta sekaligus untuk latar belakang itu mencakup riset gap dan juga novelty atau kebaruan. Nah, kita minta juga latar belakang tidak perlu banyak-banyak, kurang lebih 4-5 paragraf ya, kita sebutkan sekaligus. Kemudian juga tujuan penelitian kita minta 2-3 poin, dan juga kita minta referensi yang bisa diakses ya, kita nanti akan cek. Dan biar lebih cepat, jadi ini sekaligus langsung hasilnya bisa kita lihat bersama. Untuk pendahuluan ya, untuk di latar belakang yang diberikan atau yang di-generate oleh si GPT adalah seperti berikut ini ya. Jadi paragraf 1 dia membahas tentang permen jelly, kemudian paragraf 2 itu terkait dengan susu skim dan ekstrak nanas. Kemudian yang paragraf ketiga itu tentang penelitian-penelitian terdahulu yang bisa terkait dengan riset gap ya di sini. Kemudian yang paragraf terakhir itu tentang kebaruan atau novelty dari penelitian ini itu apa, seperti itu. Kemudian tujuan penelitian kita tadi minta 2-3 poin, ini juga udah diberikan, tapi kita bisa cek ulang lagi apakah yang dia berikan itu sesuai juga dengan harapan kita, dengan kenyataan yang sudah kita lakukan, seperti itu ya. Dan juga manfaat penelitian ini nanti bisa dicek ulang. Kemudian dia juga memberikan referensi tautannya ya, dan di sini perlu teman-teman cross check ulang ya, karena terkait dengan referensi ini memang benar-benar kita harus verifikasi dulu ya, apakah tautan atau referensi yang dia berikan itu benar adanya ya. Ini bisa kita lihat satu per satu apakah benar ya. Nah, ternyata isinya seperti ini ya, isinya itu bukan ke arah artikel ya. Nah, jadi ini tidak bisa digunakan untuk yang referensi pendukungnya. Kemudian yang ini juga ya, ini juga nanti teman-teman setiap referensi bisa diklik apakah sesuai artikel yang diberikan dengan tautan linknya. Kalau benar bisa digunakan, kalau tidak jangan digunakan ya, di skip aja. Kemudian kita coba lagi ya, ketika beberapa referensi itu tidak benar, kita bisa mencari referensi melalui salah satu contoh yang paling umum digunakan adalah Google Scholar ya. Nah, jadi bisa kita masukkan topik penelitian kita tentang apa, kemudian untuk hasilnya referensi dari Google Scholar ini itu kita bisa lihat, kita bisa pelajari mana yang kira-kira bisa mendukung untuk riset atau penelitian kita dalam kaitannya penulisan laporan penelitian ya, mau itu TA, skripsi atau tesis atau ya, artikel penelitian ya. Nah, jadi teman-teman bisa cek di sini, kemudian kita bisa misalkan isinya ya, kita cross check isinya ya. Kemudian kita kalau sudah ketemu atau dapat artikel yang sesuai, kita bisa cite di sini ya, dan kita bisa copy misalnya dengan style APA ya.
kemudian kita bisa kopikan di GPT. Nah, ini saya contohkan ada 3 artikel yang sudah saya copy, ini biar lebih cepat ya. Jadi ada beberapa artikel yang sudah saya copy di sini. Saya minta untuk memperbaiki latar belakang yang sudah diberikan tadi. Kemudian juga mengacunya pada referensi yang sudah kita dapat dari tool yang lain tadi ya, yang kita gunakan Scholar tadi. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat latar belakang yang diberikan ya. Latar belakang yang diberikan setelah kita tautkan atau kita sebutkan referensi yang akan kita gunakan di latar belakang. Ya, ini saya contohkan hanya 3 ya. Mungkin bisa lebih dari itu, silakan tinggal di copy. Ya. Nah, kemudian kita akan lihat hasilnya ya, hasil penulisannya. Apa bedanya dengan yang pertama tadi ya. Dan di sini si AI atau GPT ini sudah memberikan tautan-tautan atau menyebutkan atau mensitasi dari beberapa artikel yang sudah kita berikan tadi ya. Kalau di awal tadi kan berupa paragraf yang benar-benar tidak ada tautan atau tidak ada citasinya ya. Tetapi setelah kita berikan referensi yang ini sudah sesuai dengan tema penelitian kita, maka latar belakang yang diberikan itu juga akan mengacu pada referensi itu ya. Hanya nanti kita bisa cross check untuk bagaimana cara penulisan yang benar ya, nanti bisa disesuaikan sendiri. Tetapi ini sudah sangat membantu dalam mengaitkan antara pernyataan dalam suatu paragraf dengan referensi ya yang diacu atau yang kita citasi seperti itu. Nah, ini juga sudah ya. Jadi ada beberapa artikel yang memang sudah ditautkan di hasil generate-nya. Nah, kemudian ketika kita sudah diberikan hasilnya, kita baca lagi dan dirasa ini kurang mendalam, nah teman-teman bisa minta diperdalam lagi ya, bisa dengan cara di blok kemudian klik reply di sini ya. Ini salah satunya sudah saya berikan juga contohnya di sini. Ini buatkan paragraf ini lebih mendalam lagi biar lebih detail lagi atau biar lebih dalam lagi pembahasan di latar belakang ya, bukan di bab pembahasan ya, ini di latar belakangnya. Nah, terkait dengan research gap dan novelty. Nah, dia akan memberikan lagi seperti ini ya, paragrafnya akan diperdalam lagi urainya, kita baca lagi apakah sudah sesuai dengan yang kita mau. Jadi intinya adalah kunci atau dalang pemikirnya itu ya kita. Si AI hanya ngebantu untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang kita bisa skip atau kita bisa accept kayak gitu ya, kita terima atau kita tolak kayak gitu ya. Jadi memang dari kitanya sendiri, jadi tidak semata-mata hasil dari AI kita terima begitu aja, tetapi kita juga yang paling utama adalah cross check-nya itu tadi gitu. Nah, kemudian setelah kita kita sudah sesuai itu tadi untuk terkait dengan research gap. Nah, sekarang untuk melihat ini kan minta rumusan masalah atau kerangka konsep, kita bisa minta yang lain. Jadi misalkan di sini buatkan research gap-nya terlebih dahulu ya, terkait topik penelitian ya. Misalnya di awal tadi masih latar belakangnya kok masih belum fokus kayak gitu. Kita bisa satu-satu dulu. Kita bisa minta dibuatkan research gap-nya dulu sebelum menulis latar belakang ya. Jadi kita bisa minta dibuatkan research gap agar lebih terstruktur juga. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya di sini ya. Dan di sini juga sudah ada tautan-tautan artikelnya. Dan ini perlu kita cross check ulang lagi ya. Tapi kalau yang dari awal sudah kita berikan link-link ini benar ya, itu bisa diklik. Nah, selanjutnya setelah diberikan hasil research gap, kita bisa minta dibuatkan latar belakang secara keseluruhan. Nah, jadi ada beberapa langkah yang bisa diambil. Teman-teman bisa minta previewnya latar belakang, dia mau memberikan hasilnya seperti apa, atau
juga bisa kita minta riset gap-nya dulu sebelum menulis latar belakang ya. Nanti akan kita lihat. Nah, ketika sudah riset gap-nya oke, sudah sesuai, kemudian kita minta dibuatkan latar belakang secara keseluruhan ya. Dan juga di sini yang terpenting untuk memudahkan kita, minta setiap pernyataan yang dia citasi itu diberikan artikel juga yang bisa diakses seperti itu. Ya, jadi seperti ini, misalnya dia mengutip pernyataan yang mana, itu dari siapa. Jadi seperti ini udah diberikan ya sekaligus. Nah, jadi penelitian Marwati ini 23 ini dia menggunakan apa. Jadi sudah sangat ngebantu kita dalam menulis seperti itu. Yang lain pun juga ya. Nah, ini ada juga oleh Atmaji ya, beberapa artikel udah disitasi di sini seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita cek ulang lagi ya untuk referensi citasi. Ini perlu di cross check lagi teman-teman ya, apakah memang benar sesuai link dengan tautan-tautannya itu ya, artikel atau judulnya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa juga misalnya minta dibuatkan sekaligus daftar pustaka ini dalam ABA style ya. Nah, biasanya kan disertakan dengan DOI-nya juga. Kita bisa coba minta ke situ, nanti akan disesuaikan. Namun di sini DOI-nya tetap tidak tertampil ya. Nanti teman-teman untuk referensi bisa menggunakan reference manager, bisa menggunakan Mendeley ataupun Zotero seperti itu. Nah, kemudian untuk perumusan masalah ini kan mau dilanjutkan ke situ ya. Ini kita bisa juga tidak mengikuti dari ini ya, yang di akhirnya ini apakah lanjut ke perumusan masalah atau tujuan. Nah, kita bisa minta tadi ya, ketika sudah diberikan hasil riset gap-nya tadi. Nah, kita minta buatkan outline-nya dulu untuk latar belakang ya. Ketika riset gap sudah diberikan, kemudian sebelum kita minta dibuatkan latar belakang secara keseluruhan, kita minta poin-poinnya dulu. Apakah sudah sesuai ya? Kurang lebih 4-5 paragraf seperti itu berdasarkan topik penelitian kita masing-masing. Nah, di sini itu udah langsung diberikan penjelasan bahwa di paragraf 1 itu dia tentang konteks umum dan urgensi ya dari topik penelitian kita. Kemudian paragraf 2, paragraf 3-nya juga udah diberikan per poin-poin atau untuk kerangka berpikirnya nanti gitu ya, untuk di latar belakang seperti itu sampai pada riset gap dan novelty-nya seperti itu. Nah, kemudian setelah misalkan ini nanti sudah sesuai outline-nya ya, ini nanti tinggal minta keseluruhan ya, kurang lebih nanti ini saya nggak perlu ulang lagi ya, kurang lebih latar belakang yang diberikan seperti yang di atas tadi gitu ya. Ini hanya salah satu membuat urutan-urutan dalam penulisan latar belakang ya, kita bisa menggali dari mana saja kayak gitu. Nah, kemudian setelah selesai bab 1, kita bisa langsung lanjut untuk di bab 2-nya pun juga kita bisa minta outline-nya terlebih dahulu sebelum minta secara keseluruhannya seperti itu ya. Jadi kita lihat outline-nya tinjauan pustaka terkait dengan topik penelitian kita itu seperti apa menurut versinya si GPT, dan ini nanti bisa disesuaikan. Misalnya saya mau menambahkan lagi tentang spesifikasi mutunya kayak gitu. Jadi nanti misalnya bisa ditambah di sini ya, di bagian awal. Kalau kita punya outline sendiri, kita bisa minta penjelasan secara detail ya. Kita punya outline atau poin-poin sendiri di bab 2, kita bisa tambahkan di sini ya. Kita lanjut bab 2 ini nanti di video